Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hadir di dalam ruang virtual ini, perkenalkan saya Eka Nilawati, Kepala Sekolah TK Anggrek Koto Tuo Panyalayan, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba mempresentasikan di hadapan Bapak dan Ibu semuanya mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baiklah, saya akan coba share screen. Oke. Ini prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke. Sekarang kita lanjut. Di sini yang dimaksud dengan kurikulum di sini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Artinya, kurikulum yang kita rancang itu harus sesuai dengan potensi, kebutuhan, tahapan belajar peserta didik, dan kepentingan dari peserta didik itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Prinsip berikutnya adalah bersifat kontekstual. Artinya, kurikulum tersebut harus menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan sesuai juga dengan dunia kerja dan industri. Prinsip berikutnya yaitu bersifat esensial. Artinya, semua informasi yang termuat di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus bersifat berdasarkan fakta dan nyata yang sebenarnya yang ada di lapangan. Di dalamnya juga terdapat informasi penting yang apabila dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan akan mudah untuk ditemukan. Kemudian bahasa yang terdapat di dalamnya lugas dan mudah dipahami. Dan juga di dalamnya tidak perlu mengulang naskah-naskah ataupun kutipan-kutipan lainnya. Prinsip berikutnya yaitu akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Apapun yang tertulis di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan itu memang berdasarkan apa yang ada di lapangan, berbasis data dan bersifat aktual. Selanjutnya yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya ketika menyusun program kurikulum operasional satuan pendidikan, itu telah terlebih dahulu kita diskusikan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. Apa yang menjadi tujuan bersama, baik dari pihak sekolah, warga sekolah, pemangku kepentingan lainnya seperti dinas, masyarakat, dan sebagainya, itu terlibat di dalamnya. Dan pengembangannya ini dilakukan secara bersama, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Dan endingnya nanti adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan akhirnya. Jadi semua yang termuat di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan harus berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Karena tujuannya apa? Agar profil pelajar Pancasila ini dapat diwujudkan. Kalau kita tidak berdasarkan atas kepentingan peserta didik, maka kurikulum yang akan kita laksanakan itu tidak bermanfaat atau tidak berdaya guna. Kemudian apabila tidak bersifat kontekstual, artinya yang kita lakukan itu tidak akan memberikan efek atau dampak apa-apa bagi sekolah sendiri
bagi peserta didik sendiri ataupun bagi lingkungan sekitarnya. Jadi alangkah baiknya ketika menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu disesuaikan dengan kearifan lokal, budaya setempat, adat istiadat, lingkungan, potensi yang ada di lingkungan tersebut, sehingga kurikulum ini benar-benar dapat diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian, tadi bersifat esensial ini, kurikulum yang ada itu memang benar-benar menginformasikan atau memberikan gambaran secara keseluruhan tentang satuan pendidikan kita. Ini bersifat esensial tadi. Jadi ketika pemangku kepentingan itu bertanya bagaimana visi misi sekolah kita, bagaimana tujuannya, bagaimana proses pembelajarannya, hal itu dapat dengan mudah diketahui dengan melihat KOSP ini. Kemudian tadi sudah dinyatakan juga bahwasanya tidak perlu mengulang-ulang naskah karena kita sudah memiliki CP yang sudah pasti, sudah baku yang merupakan given atau pemberian yang sudah ditetapkan oleh pusat sehingga kita tinggal mengimplementasikannya saja lagi. Yang tadi dapat dipertanggungjawabkan, artinya kita tidak mengada-ngada, apa yang kita tulis itu memang fakta lapangan, memang apa yang akan kita laksanakan, apa yang sebenarnya, sehingga ketika ada yang meninjau ulang kembali kurikulum kita dapat membuktikannya secara real di lapangan, memang berdasarkan data dan fakta yang ada, bersifat aktual. Itu tadi. Dan prinsip pengembangannya melibatkan pemangku kepentingan. Tadi sudah dinyatakan endingnya adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin ada tambahan atau arahan dari Bapak Ibu semuanya agar lebih mempermantap pembahasan kita ini. Disilahkan Ibu, Bapak. Ya, Bu Nila, makasih. Iya, Pak. Tadi kan tentang prinsip-prinsip penyusunan KTSP ini apa-apa saja. Satu, berpusat pada peserta didik, itu insya Allah bisa terlaksana. Kemudian kontekstual. Kontekstual ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian ada esensial. Yang esensial ini apakah ada patokannya dari pusat atau esensial ini menurut lembaga kita masing-masing nih Bu Nila? Makasih. Baik Bapak, terima kasih. Tadi sudah dinyatakan bahwasanya kerangka dasar dari penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini sudah diatur dari pusat. Kerangka dasarnya sudah ada, CP-nya sudah ada. Yang 3 itu, yang jati diri, kemudian berakhlak mulia, kemudian STEAM dan literasi, itu sudah ada. Kita tinggal implementasikan saja. Itu sudah menjadi suatu ketetapan dan baku. Kemudian SNP-nya juga sudah ada. Sekarang yang ini yang bisa kita kembangkan itu mungkin bagaimana mengimplementasikannya dan menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan kita masing-masing, dan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di lapangan itu menjadi berdaya guna untuk mendukung proses pembelajaran kita. Jadi yang baku sudah ada, yang bisa kita kembangkan juga ada. Seperti itu, Bapak. Oke, makasih Bu Nila. Ya, terima kasih kembali Bapak. Ada lagi Bapak yang mungkin bisa memberikan saran atau masukan? Oke. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Yeni. Di dalam prinsip pengembang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah Bu Nila, seperti yang selama ini kita sudah laksanakan dalam KTSP kita selama ini, kita biasanya tidak melampirkan kalau pemangku kepentingan mungkin di dalam pengurus dan tim perumus saja. Saat ini kita sudah bisa memasukkan di dalam KOSP kita organisasi mungkin seperti IGTKI dan IPAUDI, serta sentra dan dunia usaha ini ya Bu Nila ya. Mungkin di sini ingin saya tanyakan, apakah untuk dunia usaha dan industri ini
yang kita masukkan adalah kita yang sudah memiliki dokumen kerjasama atau MOU dengan mereka, Bu Nila. Ya. Terima kasih. Ya, sebaiknya memang begitu, Bu Yeni. Artinya ketika kita merancang kegiatan yang ada di dalam kurikulum, kita sudah memiliki gambaran yang jelas bagaimana proses itu dijalankan melalui ikatan kerjasama. Misalnya daerah Bu Yeni itu dekat dengan sentra kerajinan misalnya. Bu Yeni bekerja sama dengan pihak-pihak industri kerajinan tersebut akan melakukan pendidikan terhadap anak melalui kunjungan ataupun pameran seni dan sebagainya dengan waktu yang jelas, tanggal yang jelas, dengan ikatan perjanjian kerja yang jelas. Saya rasa itu akan lebih menguatkan kita dalam pelaksanaan kurikulum. Seperti juga halnya dengan saya yang di sini dekat dengan sentra agraris atau pertanian, kami juga memiliki kesepakatan dan kerjasama dengan pihak perkebunan dan pertanian serta peternakan. Jadi ada jadwal-jadwal khusus yang sudah kami rencanakan kapan kami harus berkunjung atau kapan kami bisa melakukan kegiatan dengan kemitraan tersebut. Seperti itu, Ibu. Dan akan lebih menguatkan kita apabila ada MOU-nya gitu. Oke, makasih banyak Bu Nila. Alhamdulillah, semoga kita lebih dimudahkan ke depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nila. Iya, Bapak. Terima kasih Bu Nila. Kali tadi selain pertanyaan Bu ini tadi melibatkan semua kepentingan. Tadi kami lihat ada dan melihatkan lingkungan setempat gitu. Bagaimana Bu Nila nanti memanfaatkan lingkungan setempat itu? Ya, dimulai dari awal perencanaannya sampai mana nanti pelaksanaannya. Betul, itu perlu penjelasan dari Bu Nila. Makasih Bu Nila. Iya, terima kasih Bapak. Di sini menyesuaikan dengan lingkungan setempat itu, kita dalam program Merdeka Belajar ini sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan pembelajarannya dengan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dengan apa yang ada di sekitarnya. Seperti saya, saat ini Bapak, lingkungan pertanian, alam, home industri sangat mendukung sekali untuk kami melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga ketika kami merancang pembelajaran, lebih banyak kami menyusunnya melalui kegiatan berbasis alam. Misalnya membawa anak ke lapangan, ke sawah, ke kebun, dan sebagainya. Dari awal-awal kita merencanakan kegiatan itu yang akan kita masukkan ke dalam kurikulum komponen tadi, rencana pembelajaran itu sudah tergambar potensi apa di lingkungan kita yang akan kita masukkan sebagai bagian dari proses pembelajaran kita. Jadi kita kenali Pak, kalau selain itu mungkin budaya lokal kita seperti pengimplementasian ABS-SBK melalui kegiatan-kegiatan seperti makan bajamanya, anak belajar bagaimana duduk sopan santunnya, tata tertib di tengah-tengah keramaian, ada berbicara dan sebagainya. Mungkin kita masukkan sebagai bagian dari kekhasan sekolah atau bagian dari program sekolah dalam rangka implementasi kearifan budaya kita. Jadi di awal-awal perencanaan hal-hal seperti itu sudah kita list, kita rencanakan gitu, mana yang mungkin akan kita laksanakan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi tanggapan atau saran dari forum, saya simpulkan sedikit bahwasanya dari semua proses ini, pembuatan atau penyusunan KOSP tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi telah dipaparkan. Karena tidak akan terlaksana kalau prinsip ini tidak kita jadikan sebagai acuan dalam penyusunannya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruang virtual ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.